Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Lisa Kristania. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang people pleaser. Tapi sebelum itu aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah nonton video pertama aku. Jujur aku kaget banget karena aku nggak menyangka ternyata banyak yang support aku. Banyak banget teman-teman yang memberikan support dan juga komentar yang membangun. Untuk kedepannya aku akan berusaha lagi untuk menjadi lebih baik. Dan kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, apa itu people pleaser? Jadi, people pleaser adalah seseorang yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Dia selalu berkata iya, padahal dirinya sendiri sedang tidak mau, tidak bisa, atau sedang sibuk. Dan lebih mudahnya, people pleaser itu adalah orang yang gak enakan. Kenapa aku membahas ini? Karena dulu aku juga pernah berada di posisi sebagai people pleaser, tepatnya saat pertama kali aku masuk kuliah. Tapi sekarang, nanti aku akan menceritakan bagaimana caranya aku bisa keluar dari zona people pleaser ini. Awal mulanya itu dimulai ketika aku baru masuk kuliah. Di awal-awal semester, aku benar-benar takut kalau aku gak bisa punya temen. Aku takut kalau nantinya aku sendirian, terus tidak diterima. Nah, karena rasa-rasa ini, aku jadi berusaha melakukan apapun agar bisa disukai oleh teman-teman. 3 hal yang sering banget aku lakuin di semester 1. Yang pertama, aku selalu mengiyakan ajakan, permintaan, atau pertolongan dari semua teman-teman aku. Ini ngebuat aku jadi capek, terus kehabisan waktu. Aku juga nggak punya waktu untuk diri aku sendiri, dan memenuhi semua ekspektasi orang lain itu memang sulit. Yang kedua, aku sering melakukan hal-hal yang aneh, mungkin konyol, agar bisa disukai. Kalau dipikir-pikir lagi, buat apa aku melakukan hal itu? Aku badut. Sudah, lupain. Yang ketiga, aku gak berani speak up saat ada teman-teman atau orang lain yang berbicara buruk tentang aku. Bukannya membela diri, aku malah mengiyakan perkataan mereka semua. Akibatnya, aku jadi kehilangan jati diri aku, hilang kepercayaan diri aku, dan aku menganggap apa yang mereka katakan itu adalah sebuah kebenaran. Ini berlangsung cukup lama, dan aku memutuskan untuk berubah saat memasuki semester 3. Alasan-alasan aku memutuskan untuk berubah karena pertama, nilai aku anjlok, dan yang kedua, aku gak punya waktu untuk diri aku sendiri, dan aku gak bisa fokus. Jadi di semester 3 aku memutuskan untuk berubah, dan ini adalah beberapa cara aku untuk keluar dari zona people pleaser. Yang pertama, sadari dan kenali. Sadari kalau kita memang termasuk people pleaser, dan kenali. Kita harus mencoba tanya ke diri kita sendiri, kenapa kita takut untuk tidak disukai? Kenapa kita takut untuk tidak diterima? Dan untuk aku pribadi, mungkin karena dulu aku pernah dibully atau nggak punya temen, jadi sekalinya punya temen banyak, aku langsung excited banget, dan aku harus melakukan semua cara agar teman-teman aku tetap suka sama aku.
Padahal suka atau enggaknya orang lain ke kita itu kan di luar kendali kita ya. Jadi harusnya kita fokus aja ke hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu. Yang kedua, berani berkata tidak dengan tegas tapi tetap sopan. Contohnya di sini ada teman aku yang mau ngajak aku main. Please, ayo main. Nah, aku bisa menjawab kayak gini. Maaf ya, aku nggak ikut dulu karena aku sibuk. Atau, maaf aku nggak bisa ikut ya soalnya aku lagi hemat gitu. Kalau mereka tetap maksa, kalian harus tetapkan boundaries atau batasan. Ini akan aku jelaskan di cara ketiga. Yang ketiga, bangun boundaries tapi tetap positif. Apa itu boundaries? Jadi boundaries adalah suatu batasan yang kamu buat untuk diri kamu sendiri, untuk pribadi kamu sendiri. Tujuannya adalah untuk melindungi diri kamu secara emosional, fisik, waktu, atau lain-lain sebagainya. Intinya boundaries ini adalah tempat pribadi untuk diri kamu sendiri. Contoh boundaries fisik, misal kamu itu nggak suka dipeluk, kamu bisa bilang, maaf ya jangan peluk, aku nggak nyaman gitu. Atau boundaries dalam waktu, hari ini itu waktunya aku untuk belajar, tapi ada teman kamu yang ngajak main, kamu bisa bilang dengan baik-baik, maaf ya hari ini aku mau belajar dulu, mainnya mungkin bisa nanti atau besok gitu. Yang ketiga, ingat bahwa diri kamu itu juga penting. Kebahagiaan orang lain itu bukan tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu adalah membahagiakan diri sendiri agar tidak dipenuhi dengan pikiran, tidak stres, dan kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk diri kamu sendiri. Kebahagiaan orang lain itu tanggung jawab mereka masing-masing, bukan tanggung jawab kamu. Dan yang kelima, yang terakhir, ini adalah evaluasi pertemanan. Jadi kalau teman kamu benar-benar sayang, benar-benar tulus sama kamu, dia akan bisa menghargai waktu kamu. Jika teman-teman itu pergi atau menjauh, itu berarti mereka bukan teman yang baik. Aku tahu kalau keluar dari zona people pleaser ini memang sangat susah, tapi alhamdulillah sekarang aku udah berhasil keluar dari zona people pleaser. Dan apa yang aku dapat sekarang, aku lebih bahagia, terus lebih jarang stres, dan aku punya waktu banyak untuk diri aku sendiri. Nilai semester aku juga bagus, dan terakhir kali aku dapat IP 4 alhamdulillah. Dan ya, sekarang aku suka dengan diri aku yang udah berani mencoba hal baru, terus udah lebih mencintai diri sendiri. Dan aku harap teman-teman semua juga yang berada di zona people pleaser ini bisa segera keluar dari zona people pleaser. Mungkin sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.